kelas 4 yang soleh soleha. Untuk hari ini mari kita belajar bahasa Sunda bersama Bu Inai. Pada pengajaran 1 atau pelajaran 1 atau bab 1, temanya atau subtemanya itu tentang endahna hirup sauyunan, indahnya hidup rukun. Sebelum belajar, alangkah lebih baik berdoa terlebih dahulu. Jika berdoa sudah selesai, mari kita lanjutkan ke halaman 2. Di sini ada sebuah teks ya. Kalian silahkan belajar membaca teks. Membaca teks bahasa Sunda. Ibu tidak akan meminta kalian untuk menerjemahkan, tapi cukup baca saja. Dan tidak perlu divideokan. Silahkan latihan membaca saja. Ibu akan mencontohkan untuk pengecapannya atau pengucapannya. Di sini di bahasa Sunda itu berbeda-beda pengucapannya, seperti huruf e itu untuk yang ada kutipnya di atas seperti ini, kemudian e yang tidak ada kutipnya, dan e itu seperti ini yang ada huruf e dan u ya. Ibu akan mencontohkan cara pengucapannya, nanti silakan kalian baca teksnya ya. Bulan puasa. Di pilemburan bulan puasa teh bulan nupang rame-ramena. Ari sore saenggeus baruka kolot-kolot daratang ka masjid taraweh. Barudak oge rea nu daratang atawa marilu jeung bapana. Nah, di sini adalah teksnya tentang bulan puasa ya. Jadi pada bulan puasa ini sangat ramai ya, bulan yang ramai, kemudian banyak anak-anak ataupun para orang tua yang datang ke masjid saat sore hari gitu untuk nantinya melanjutkan sholat taraweh. Kalian silahkan dibaca ya teksnya. Kemudian di sini ada kamus alit nih di halaman 3, ada baruka dihudangkeun. Nah, ini kalian dibaca juga, baruka itu artinya apa. Nah, kemudian dihudangkeun artinya apa, silahkan dilihat. Kemudian kata baruka kalian cari di teks, ada tidak? Kalau ada, di garis bawahi ya, supaya kalian paham artinya. Tetapi tidak perlu dikirimkan ke ibu, hasil di garis bawahinya. Setelah kalian membaca teks tersebut, teks yang tadi, mari kita lanjutkan menyimak atau melihat materi tentang sajak. Ya. Di sini di halaman 4 ada sebuah sajak yang berjudul Di Kebun Binatang. Nah, pasti kalian tahu lah, kebun binatang itu kebun binatang. Ini ada gambar apa nih? Gambar apa, dan ini juga gambar apa. Nah, kalian cukup dengarkan saja dan ikuti membaca ya. Tidak perlu divideokan juga. Cukup dengarkan, disimak, dan dicoba kalian ucapkan. Di kebun binatang. Kungsi abdi ka kebon binatang, loba sato ciptaan Allah. Ninggal anu ieu beda rupa, ninggal anu itu lain rupa. Sasatoan anu dicipta ku Gusti, jadi tanda kakawasaanana. Gusti nuhun teuing ieu di dunya, tos dipaparin rupa-rupa sato, anu loba mangpaat pikeun manusia. Muga diri oge bisa syukuran, maparin ku doa jeung kaimanan. Kenging Beri Putra Mandala. Kenging itu adalah karya siapa? Beri Putra Mandala. Kita simak supaya lebih paham. Kita jawab pertanyaan yang ada di bawah ini. Naon judul sajak anu diregepkeun tadi? Apa judul sajak tadi? Judulnya adalah Di Kebon Binatang. Kemudian 2, nyaritakeun di mana eta anu nulis sajak teh? Menceritakan di mana yang penulis sajak itu. Ini menceritakan di mana nih ceritanya, yaitu di kebun binatang. Naon anu rupa-rupa teh? Apa katanya yang macam-macam? Yaitu
sato. Sato itu adalah hewan. Kusaha sasatoan diciptakeuna, oleh siapa hewan diciptakannya. Diciptakan sasatoan dicipta ku Gusti Allah. Kumaha cara syukuran anu geus dipasihkeun ku Gusti Allah teh? Bagaimana cara mensyukurinya atas nikmat yang sudah Allah berikan, yaitu dengan memanjatkan doa dan keimanan. Bahasa Sundanya maparin ku doa jeung keimanan. Kenging saha eta sajak teh? Karya siapa sajak ini? Yaitu karya atau kenging Beri Putra Mandala. Nah, seperti itu ya. Ini cukup kalian menyimak saja. Kemudian kita lanjutkan untuk belajar sinonim. Ngalarapkeun kecap saharti atau sinonim. Kecap saharti atau sinonim nyaeta kecap nu hartina sarua jeung kecap nu sajena. Jadi sinonim itu adalah kata yang artinya sama dengan kata lain. Nah, mari kita lihat contohnya langsung. Contoh, lembur sama dengan kampung. Nah, ini lembur itu sinonimnya adalah kampung. Di kita juga di bahasa Indonesia juga kadang disebutnya kampung juga. Nah, itu bahasa Sundanya lembur. Nanti dimasukkan ke dalam kalimat. Di sini ada 2 kalimat. Kaendahan lembur abdi teu kinten asrina. Nah, ini di sini dimasukkan lembur. Kaendahan kampung abdi teh kinten asrina. Nah, di sini dimasukkan kampung. Ini artinya tetap sama. Mari kita lihat di halaman 6. Supaya kalian bisa, kalian silahkan berlatih. Di sini ada kata sedih. Nah, sedih itu sinonimnya nalangsa. Ya, di sini kalian tinggal mengisi saja kunaon siga nu sedih. Nah, di sini sedih dimasukkan berarti kunaon siga nu titik-titik, berarti di sini dimasukkan apa? Yaitu nalangsa. Di sini nalangsa. Jadi tinggal dimasukkan saja kata sinonimnya di sini. Nomor 2 juga sama. Di sini kan ketir. Nah, di sini ketir. Kemudian berarti ini diisikan sinonimnya apa dari ketir. Nah, kalian isi di sini juga sama. Di sini diisi dengan sinonimnya. Sinonimnya ada di sini ya. Seperti itu. Jika ada yang belum ada bukunya, silahkan ini disalin di buku tulis saja ya. Langsung diisi jawabannya, tapi ditulis juga soalnya. Nah, nanti Ibu akan fotokan supaya lebih jelas untuk halaman 6 bagi yang belum ada bukunya. Jika sudah selesai, nanti Ibu akan share video ini, kemudian kalian jawabannya kirimkan ke Ibu. Bagi yang belum bergabung di Google Classroom, itu kalian boleh lewat WhatsApp. Tetapi yang sudah bergabung di Classroom, silahkan dikirimkan di Google Classroom. Cukup sekian untuk pembelajaran online bahasa Sunda hari ini. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.